Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Setelahnya minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menyederhanakan pecahan, mencari pecahan yang senilai, membandingkan pecahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Dan sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai saja. Nah, bentuk-bentuk pecahan, kalian harus tahu bahwa ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian yang kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan keempat persen. Bagaimana pecahan yang biasa? Pecahan yang biasa itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi pecahan biasa ini terdiri dari pembilang, pembilang dan penyebut. Ini pecahan biasa. Terus bagaimana yang pecahan campuran? Nah, kalau pecahan campuran, ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Itu campuran, ya. Kemudian pecahan desimal, ini ada tandanya, yaitu ada komanya di sini. Jadi, misalnya di sini markisa sebanyak 4,5 kg. Nah, ini desimal di sini. Kemudian bagaimana yang persen? Yang persen ini ada tanda persennya. Ya, ini artinya 70/100 sebetulnya. Nah, itu tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya, seperti kita ketahui tadi, jadi 1/2 misalnya, itu adalah pembilangnya 1, penyebutnya 2. Gitu. Nah, pecahan biasa ini ada 2. Yang pertama adalah pecahan biasa murni, dan yang kedua pecahan biasa tidak murni. Yang bagaimana yang pecahan murni? Nah, di sini lihat, pecahan murni ini biasanya pembilang ini lebih kecil daripada penyebut, atau bilangan yang dibagi ini lebih kecil daripada yang membagi. Ini pecahan murni. Contoh lainnya misalnya 11/45. 11 lebih kecil daripada 45. Jadi ini bilangan yang dibagi lebih kecil daripada yang membagi. Sedangkan yang tidak murni, kita perhatikan, yang tidak murni ini adalah bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga ini kalau dihitung bisa menjadi pecahan campuran. Coba kita lihat dan kita hitung ya. Nah, ini kita hitung. 7 dibagi 5. Berapa? Dapat 1 ya. Kenapa 1? Ya karena 2 harus 10 ininya. Ini kan 7, berarti kita dapat 1. Sisanya berapa? 5 kali 1, 5. Sedangkan ini 7. Dikurangi 7 dikurangi 5, sisa 2. Berarti ini per 5. Ya. Jadi 1, 2/5. Nah, ini menjadi pecahan campuran. Ya. Asalnya pecahan biasa di sini, tapi karena ini lebih besar pembilangnya atau yang dibaginya, maka ini berubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini menjadi pecahan yang tidak murni. Contoh lain, 21/11. Nah, kita lihat, 21/11 ini pasti hanya dapat 1. Karena kalau 2 harus 22 ininya, sedangkan ini cuma 1. Tapi sisanya besar, yaitu berapa? 21 dikurangi 11, ya dapat 10 di sini. 10/11. Nah, yang ini menjadi pecahan campuran. Nah, itu yang disebut dengan pecahan biasa yang tidak murni. Jadi kalau kita simpulkan, ya, jadi pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran, yang ini nih,
itu disebut dengan pecahan tidak murni. Ya, begitu. Paham anak-anak ya? Dan kalian bisa membedakan mana pecahan murni dan mana pecahan tidak murni. Kita lanjutkan ke pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan coba merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama harus diperhatikan untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah penyebutnya. Misalnya di sini 1 per 2 itu sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Ini berdasarkan soal ini. Maka kita bisa merubahnya di sini. Ya. Pertama kita tulis lagi yang 1 per 2-nya. Kemudian ini titik-titik ya, ini isi, ini per 2. Nah, pertanyaannya, angka berapa yang apabila dibagi 2 hasilnya 1? Maka caranya adalah ini, angka 2 ini dikalikan. Yang ini dikalikan ya, dikali. 2 kali 1, 2. Sehingga kita bisa menjumlahkan. 2 ditambah 1, 3 per 2. Nah, ingat, penyebutnya tidak boleh dijumlahkan ya, karena ini ya penjumlahan. Jadi penjumlahan pecahan itu tidak bisa dijumlahkan penyebutnya. Ya, tetap makanya harus disamakan penyebutnya. Jadi langkah pertama untuk menjumlahkan pecahan itu harus menyamakan penyebutnya. Itu satu contoh. Contoh yang lain. Bapak kasih contoh yang lain ya. Perhatikan oleh kalian. Misalnya 2 1 per 4. Nah, ini sama dengan 2 ditambah 1 per 4. Nah, kamu hitung. Ini kamu dulu 1 per 4-nya. Di sini pasti per 4. Nah, pertanyaannya, berapa angka apabila dibagi 4 hasilnya 2? Maka caranya adalah kalikan. 4 ya, 4 dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Ya, betul kan? 8 dibagi 4, 2 hasilnya. Sehingga kita bisa menjumlahkannya. 8 ditambah 1, 9 per 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, 9 per 4, ini sudah menjadi pecahan biasa. Itu ya, kan ceritanya kita mau merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara lain, ya, cara lain, misalnya ini 2, 1 per 4, itu mau menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kamu kalikan. Nah, ke sini dikalikan dulu nih. Kali. Ya. 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 di sini. 2 kali 4. Kurungan. Ditambah ini 1 per 4 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 1 9 per 4. Sama enggak dengan yang ini? Sama ya. Sama yang ini. Oke, contoh lain. Bapak kasih contoh lagi ya. Misalnya 1 4 per 5. Ya, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Yang tadi dulu ya. Ini 1 ditambah 4 per 5. Ini sama dengan, ini tetap 4 per 5 di sini. Yang ininya per 5. Maka tinggal menghitung saja. 5 kali 1, 5 di sini ya. Sama dengan 5 tambah 4, 9 per 5. 9 per 5. Sekarang kita rubah dengan cara yang tadi. Kita langsung dikalikan. Ini 1 per 4, 1, 4 per 5. Itu sama dengan 1 kali 5 ditambah 4 per 5. Jadi 1 kali 5 ya, ditambah 4 per 5.
Tuh, 1 kali 5, 5 ditambah 4, 9/5. Sama nggak dengan yang ini? Sama ya, 9/5 ini juga 9/5. Nah, itu caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau sudah paham, kalian coba kerjakan latihannya ya. Nih, Bapak punya latihan, kerjakan oleh kalian. Nah, coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 2, 1/3 sama dengan berapa? 3, 2/5 sama dengan berapa? Kalau bisa, kamu kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, yang seperti Bapak uraikan tadi, diuraikan, dipanjangkan, dan juga cara yang cepatnya, yaitu dikalikan. Silakan kamu kerjakan di buku tugas kalian. Ya, nanti Bapak akan periksa. Ya. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.